Selamat datang di Sumber A1. Hari ini kita akan ngebahas dinasti politik Indonesia. Ini banyak perdebatan di sosial media nih. Ada yang bilang itu boleh, ada yang bilang itu nggak boleh. Ada yang bilang kalau misalkan ternyata dinasti politik itu ya adalah bagian dari filterisasi orang-orang terbaik pilihan mereka. Ada yang bilang ini nepotisme yang menyempitkan ruang gerak orang-orang yang punya kapabilitas lebih pintar, lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk dalam perdebatan kita, sudah kita kirimkan 2 agen terbaik kita. Ada Salim Doer dan Oposipit. Kita mulai dari Salim Doer. Apa data lapangan yang udah kamu temukan di lapangan? Yang sudah saya temukan di lapangan dari berbagai macam kesimpulan bahwa dinasti politik itu suatu privilege. Suatu privilege. Suatu kesempatan yang memang harus diambil. Nggak bisa gitu, bos. Kenapa Demokrasi itu hadir untuk melawan hal-hal seperti demikian. Karena kita tahu sejarahnya, kematian dari pemerintahan yang bentuknya raja-raja feodalisme itu karena seperti ini, menganggap bahwa keluarga lebih baik, segala macam lebih baik, dan meritokrasi akhirnya mati, dan akhirnya negara ini menjadi korup, dan akhirnya negara ini menjadi hancur. Kita bisa lihat tadi Orde Baru Soeharto, di mana yang didatangnya itu keluarga-keluarga, akhirnya 32 tahun Indonesia nggak jadi apa-apa, bos. Tapi biasanya yang teriak-teriak demokrasi itu dikasih jabatan diam juga. Itu privilege itu. Itu privilege. Privilege karena ditawarin. Benar. Kalau ternyata orangnya punya capable, masalah nggak jadinya? Kalau orangnya capable, misal Mas Wapres Gibran, Mas Gibran, emang capable? Capable banget. Jadi Wapres capable? Jadi Wapres capable, terlepas dari Walaupun ngantuk. Ngantuk manusiawi. Terlepas dari ayahnya seorang presiden. Tapi IPK-nya cuma 2,3 katanya. 2,3 yang penting jadi Wapres, bos. Ijazahnya Banyak orang yang IPK-nya tinggi nggak jadi Wapres. Benar. Mending Karena salah sama Wapres yang IP-nya 2,3, makanya dia jadi Wapres. Iya, kita belum ke situ. Gitu pola pikirnya. Kita belum justru di Gibran. situ kita melihat keindahan demokrasi kita. Benar. Ada loh orang yang IPK-nya 2,3 jadi Wapres. Itu bukan gara-gara demokrasi, itu gara-gara diambil. Kalau demokrasi berarti ada pemilihan yang jelas, Oke. ada strukturisasi yang jelas. Ini kurang kan jelas apa, Mas tiba-tiba. Oke. Kita belum ke situ. Sebelum kita ke Gibran, ini yang lagi hangat ini adalah wali kota Bima yang lantik istri dan adik iparnya ke dalam pemerintahan. Nah, itu menurut kalian gimana? Apa yang udah Itu suatu hal yang wajar. Saya kemarin Suatu hal yang wajar. Enggak, saya kemarin habis ketemu sama Iwan Fals. Iwan Fals Ngomongin ini nih. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Kalau teman-teman Itu, dekat bos. dan sanak familinya hebat, kenapa tidak? Masalahnya tidak hebat. Loh. Justru itu. Kita kalau memilih keluarga, kita sudah tahu bahwa kompetensinya mereka itu kayak bagaimana. Loh, Kita tahu istri enggak. kita punya keahlian apa, anak kita punya keahlian apa, pembantu kita pun kalau boleh jadiin juga pejabat. kalau dia punya kapabilitas Kalau dia mengisi punya ruang itu. kapabilitas. Nah, kapabilitas apa yang dimiliki oleh keluarga-keluarga ini sehingga bisa mendapat jabatan-jabatan ini? Daripada Buktinya orang apa? lain yang kita pilih, itu kan kita belum tahu kalau dia nanti korupsi. Kalau kita udah tahu menakar istri kita pasti tidak korupsi. Kalau lu ada bantahan apa? Data apa? Gini ya. Kita membahas yang namanya meritokrasi. Meritokrasi itu adalah sumber hidup dari demokrasi. Ketika demokrasi dimasuki, disusupi, dikooptasi oleh orang-orang tidak berpengalaman seperti ini yang hanya dilabeli dengan iming-iming bahwa dia lebih dekat, lebih loyal dan berkompetensi padahal kompetensinya nggak jelas apa, ini yang mematikan demokrasi. Itu orang-orang yang teriak Itu. meritokrasi itu karena nggak ditawarin. Itu sebenarnya iri aja. Nggak, Kenapa tiba-tiba tapi teriak ini poin bagus. Kita dalam swasta aja. Kadang kan jadi perdebatan tuh. Kadang misalkan istri lu masuk kerja di satu perusahaan, harus ada yang ngalah, harus ada yang dilempar kemana, di cabang mana. Biar nggak ada konflik kepentingan. Ini apalagi ngurus pemerintahan. Tapi ya kan? di sisi lain saya melihat positifnya, Pak. Saya melihat bahwa ketika suami istri bekerja di suatu tempat yang sama, ini saling mengawasi. Jadi menurut Anda, Jadi tidak bercerai. orang-orang yang diangkat komisaris itu menekan angka perceraian di Indonesia. Menekan angka perceraian karena dia tidak nganggur. Benar, jadi ada pekerjaan, ada Lu tahu gak sih masalah suami istri ribut karena nganggur? Ini wali kota Bima ini keluarga. Kalau ternyata kita geser dikit ke orang terdekat, nah kerabat, anak buah, ya kan, asisten. Itu lebih gak jelas lagi. Kalau misalkan itu dapat kesempatan untuk jadi komisaris juga itu gimana menurut Nah, nih, kita belajar dari zaman Orde Baru. Oke. Soeharto itu nggak cuman mengundang keluarga-keluarganya doang,
Tapi bahkan anaknya punya anak, punya temen, bisa jadi masuk pemerintahan. Apa kompetensinya? Bahkan itu turunan. Tapi itu nggak di semua partai juga begitu nggak sih? Makanya itu demokrasi. Ketua umum anaknya pasti jadi pejabat. Contohnya? Loh, semuanya kan saya bilang semua partai. Salah satunya. Banyak. Partai merah, hijau, biru, itu semuanya anaknya juga pada punya posisi tertentu di pemerintahan. Itu dia kenapa demokrasi kita belum demokrasi yang ideal. Maka dari itu nepotisme Justru harus dihapuskan. menurut gua Tommy, Ya. si Piteng ini dia bilang tidak ideal. Bukan tidak ideal, Piteng ini terlalu utopis. Karena menganggap inilah yang ideal, ini yang tidak. Piteng, kamu itu selalu beranggapan bahwa negara ini akan hancur. Enggak begitu pikirnya. Semua orang pasti nepotisme. Saya kalau punya dikasih jabatan. Enggak, jangan ngajak-ngajak semua orang nepotisme, saya enggak. Saya kepengen anak saya punya masa depan yang terbaik. Gitu. Betul, tapi itu bukan dalam ranah kekeluargaan, itu dalam ranah privat. Ranah privat boleh, tapi ini ranah negara, Nah, bos. ini diskusinya kan masih di capable. Nggak tuh, ini diskusi tentang capable nggak capable. Kalau menurut Salim Doer, selama dia capable nggak apa-apa mengisi. Kalau menurut siapa namanya Mas? Piteng. Itu harus sesuai sama kapabilitasnya. Iya. Lu bisa apa? Lu bisa apa? Kayak saya kan pasti agent saya banyak. Saya pasti punya anak, ya kan? Yang mana anak saya sekolahkan yang terbaik. Jadi orang terbaik, saya tahu kapabilitas anak saya. Benar. Saya jadikan wapres. Sampai di situ. Itulah kenapa Pak Jokowi adalah figur. Nepotisme. Loh, kan nepotisme. Bukan family man yang sangat luar biasa. Si nepotisme itu namanya. Dalam perspektif Salim Doer, Jokowi adalah family man yang baik. Karena memperhatikan keluarganya, anak-anaknya. Tapi Dalam tidak perspektif memperhatikan negara. Dia memperhatikan keluarga, betul. Tidak memperhatikan negara. Anda kalau mau ngacak konstitusi, bos. Anda kalau memperhatikan negara, mulai dari keluarga dulu. Kalau Benar. keluarga rapi, negara rapi. Gak. Ada negara ya. Kalau misalkan berarti kalau keluarganya nggak rapi, negara bisa nggak rapi juga. Negara nggak rapi. Prabowo Contohnya- Subianto? Kita dari tadi berdebat masalah capable nggak capable. Coba kita lihat dari videonya yang dipilih kayak gimana nih. Lo kan biasanya tim Bapak Apa tuh? Raffi. Aspri Raffi. Terus Raffi Ahmad. sekarang di Seoul jadi tim lagi. Jadi komisaris PT Krakatau Posko. Tapi ngapain ngomongin makan? Asisten pribadi diangkat jadi komisaris. Hah? Itu kapasitasnya kayak gitu. Menurut Salim Doer gimana? Menurut saya itu suatu hal yang wajar, Pak. Kenapa wajar? Asisten pribadi, dia itu terbiasa mempersiapkan. Atau mungkin gini. Orang ini dari mulai sempaknya sampai dia tidur lagi gitu. Oh, manajerialnya bagus. Manajerialnya bagus. Taruh di Nggak, perusahaan. apa hubungannya ngurusin sempak sama Itu tadi, steel? manajerial. Sama besi. Sama Manajerial. sempaknya Raffi Ahmad dari besi. Pak Jokowi ngurusin kayu apa ngurusin sama negara? Makanya saya tidak memilih Jokowi. Itu sebenarnya analogi sederhana. Kalau dia bisa bagus ngurusin sempak, kenapa nggak ngurusin perusahaan? Ini dia Biar lebih kenapa? bagus. Ini kenapa demokrasi? Perusahaan sempak. Ini kenapa angka demokrasi indeks kita semakin hari semakin menurun? Karena orang yang ngurusin sempak disuruh ngurusin perusahaan Krakatau Steel, bos. Oh, kalau gimana ngurusin- angka demokrasi kita nggak turun? Tapi yang Itulah. menarik tadi dari gesturnya. Dari gestur. Makan. Makan. Dan Ya, menurut asisten gimana? Raffi Ahmad yang lain juga ada kan yang kayak. Benar, secara manajerial oke selesai lah. Iya. Katakanlah manajerialnya bagus. Tapi kalau dari Manajerialnya gesturnya bagus. Bagus. Setiap orang berhak memiliki gestur tertentu karena menurut gua gestur itu adalah pesan politik. Apa dari kawasan politik? Makan apa? Makan. Nah, kalau nggak makan itu tuh dia seolah-olah mendukung program makan bergizi gratis. Oh, pusat lagi. Pusat. Nah, itu dia bukti bahwa Dia mendukung program pemerintah pusat hanya melihat orang-orang yang mau tanda kutip nurut terhadap pemerintah pusat. Itu suatu hal yang wajar, Piteng. Kayak saya jadi bos, Kok saya wajar? akan memilih anak buah yang sesuai dengan visi saya. Masa yang berkontra dengan Visinya saya? kalau visinya koruptif, Ya harus cari yang koruptif. Nih, ini nggak selesai nih perdebatannya nih ya kan. Masalah capable nggak capable. Itu lagi-lagi perspektif. Jokowi, POV-nya dia itu family man yang bagus. Family Kalau man. menurut lu itu Nepotisme. nepotisme. Nah itu kalau kerabat, kalau keluarga, kalau kerabat. Kalau misalkan dia adalah tim pemenangan. Tim ses. Tim ses. Waduh. Kalau tim ses dapat komisaris itu gimana? Justru- Piteng. Tahan. ini Anda lihat ini Sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan. Yang diberikan pekerjaan hanyalah orang-orang elit. Terus masyarakat dapatnya apa? Itu salah. Semuanya jadi reboisasi. Jadi tukang ojek online, bos. Itu salah Anda. Bukan dapat kerjaan ini. Karena Anda cuma mencari, tidak mengeksekusi. 19 juta lapangan kerja itu harusnya dikerjakan, jangan Dicari. dicari. Waduh. Dicari mah cuman
Kan itu janjinya Pak Gibran. Loh, Pak Gibran. Untuk membuka 419 lapangan pekerjaan. Yang Ada. dibuka pekerjaannya dikasihnya ke orang-orang elit. Contohnya Ginka. Ginka. Febrianti. Menurut lu dia capable nggak? Ginka. Dia jadi komisaris Pertamina. Sebelumnya dia jadi ketua Bison. Bison Nah, apa itu Tommy? ketua Motor. Bison. Tapi menurut saya, Pak Tommy. Tuh, kita udah coba tuh. Dia tahun 2024 menjadi relawan tim ses Prabowo Gibran. Iya. Tahun 2024 dia jadi ketum Bison dan sekarang dia jadi komisaris PT. Saya sedikit agak malu ya. Kenapa Mengetahui bahwa Ginka adalah senior saya. Loh, Di kampus saya dia adalah senior saya. loh. Bagus dong jadi Harus ketua. Lulusan ESA unggul, namanya ESA unggul tapi tidak unggul. Lah sangat unggul dong. Jadi di antara semua tim ses yang jadi komisaris Tidak, Berarti yang unggul. dia unggul dalam menjilat rezim Prabowo Gibran, tidak unggul dalam kompetensi, Bus. Enggak, tapi gini, Justru tapi satu menjilat hal. itu harus punya seni. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Ginka. Ginka bisa jadi komisaris dengan modal 2 tahun jadi ketum. Ketum. Ya kan? Jadi Iya, ketum ses. tim ses. Sekarang berapa banyak orang yang mati-matian mendukung Prabowo Gibran tapi nggak jadi apa-apa. Nah, jadi kalau dibilang nggak unggul, Iya, Ginka. Ginka kita katakan dia unggul karena dia bisa jadi komisaris. Dia unggul di antara para buzzer-buzzer. Ah. Kalau gitu, Dia nggak buzzer, Ginka dia cuma jadi tim ses, nggak buzzer. Karena menurut saya untuk menjadi komisaris, kenapa Ginka ini cocok? Karena dia telah membawa suara untuk pemenangan Prabowo Gibran. Ali Mudin nggak membawa itu. Ali Mudin tidak membawa itu. Alimudin Setelah itu, setelah menang baru jadi Dia leader. nge-maintain Nge-maintain. suara. Tapi yang menjadi pahlawan untuk membawa suara Ginka. Tapi dia anak muda gini Pitek. loh. Dia umur 28 tahun Pitek. Gibran juga anak muda. Jadi wapres. Jadi wapres, kompetensinya apa? Nah itulah contoh bahwa masalah kompetensi Gini loh. belakangan yang penting muda dulu. Itu Pitek. makanya. Kenapa saya tidak setuju dengan salah satu quotes Soekarno? Kenapa tuh? Kenapa Berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Prabowo masih 2. Iya. Gibran, Ginka. Iya. Langsung guncang kan dunia Indonesia. Yang guncang konstitusi. Rupiah juga guncang. Yang- Konstitusi guncang. IHSG pun guncang. Saking guncangnya anjlok. Bayangin kalau 10 Loh, orang kayak Gibran. Jadi Anda nggak sepakat kalau Ginka jadi komisaris? Enggak lah bos. Jadi menurut lu Ginka ini cocok jadi apa? Jabatan apa yang cocok buat Ginka? iya. Pertamina juga tapi yang ngisi bensin. Jadi Anda nggak boleh begitu. Dimulai dari nol. Dimulai dari nol kan yang ngisi ke Ginka. Anda malu juga sebagai Alumni malu Iya. juga. Enggak, mungkin enggak sebagai yang ngisi bensin. komisaris worth it lah. Enggak worth it, bos. S2 punya manajerial pasti. Kalau Anda menurut Anda ini udah tepat komisaris? Udah paling tepat. Atau ada jabatan yang lebih tepat lagi buat Enggak, Ginka? Bahkan menurut saya kalau bisa di up lagi jadi wakil menteri itu oke. Enggak bisa Ginka Karena sebenarnya tim ses itu jabatan politik itu harus dapat. Enggak bisa Ginka itu ya. Ginka itu minimal maksimal dia itu adanya di ketua SPBU. Dia Contoh. punya retail SPBU. Belum bisa jadi wakil komisaris, bos. Anda tahu Budiari? Tahu? Ketua tim ses juga kan? Betul. Jadi menteri. Makanya saya tidak setuju. Lulusannya apa? Kompetensinya apa? Makanya saya tidak setuju. Tapi kalian udah Iya enggak maksudnya memblokir orang-orang yang main judol maksud saya. mengatasi judol. Mengatasi Tapi kan judol. udah dapat sumber A1 yang terbaru. Apa tuh? Dari agen lapangan kita. Info terbaru dari A1 ada kandidat yang lebih cocok untuk mengisi. Saya mendapatkan ini langsung dari ini tukang agen. cilok. Ini agennya, kamu agennya. Iya, saya dapat dari tukang cilok yang biasa jualin cilok ke Rafathar. Sumber Info A1. Jadi waktu itu tukang cilok ini bersaksi kepada saya ketika Rafathar Beli cilok. beli cilok, dia mengatakan kayaknya cilok ini kurang bergizi. Abis itu datanglah salah satu mbaknya Rafathar. Iya ini kurang bergizi. Abis itu Raffi Ahmad melihat bahwa oh orang ini ngerti gizi. Tepat nih. Tepat langsung Untuk mengisi dia gizi. diisukan bahwa ketika Raffi Ahmad melihat hal itu si pembantu ini akan dijadikan wakil ketua bagian dari Nani. Susrini. Susrini. Jadi wakil ketua BGN. Wakil ketua bagian. Itu Ini bagus info. banget. Sumber A1 nih. Itu bagus banget dan kita support. Nggak bisa gitu bos. Ini seorang sus. Loh, kenapa nggak bisa gitu, Peter? Seorang sus akan menjaga jutaan anak Indonesia gizinya. Dia ngerti apa tentang gizi? Lah justru Susrini sangat mengerti gizi. Sebentar. Rafathar itu bisa makan ditakar gizinya oleh Susrini. Benar, dia mengatur itu. Sebentar. Jadi kalau standar gizi Tapi Susrini diamplifikasi Iya. di Indonesia, itu jadi bagus MBG. Tapi kita lihat dulu, ini backgroundnya Susrini ini apa? Bisa dia sampai jadi wakil BGN. Kalau tadi Salam Dua bilang, karena dia menjaga gizi Rafathar. Menjaga gizi. Nggak bisa sembarangan. Saya anak gym.
Saya ngerti gizi, tapi Bentar. saya aja. Kita pastikan dulu, ini Susrini atau Mbak Lala? Oh, Sus Lala. Mbak Lala. Kalau gitu saya tarik kata-kata saya. Tapi menurut saya terlepas dari Bukan, Mbak saya ada kelupaan. Jadi waktu beli cilok, Heeh. Oh ini dilengkapin, tahan ya. lengkapin. Ini mah kita yang kurang gizi jadi dah kalau dulu semprot-semprot. Jadi ketika Rafa mau beli cilok, Ya. ada di situ Mbak Lala. Mbak Lala. bukan, Susrini. Susrini. Susrini beli ngelihat bahwa oh ini gizi yang bagus nih. Habis itu Susrini melihat. Susrini ngeliat, habis itu Mbak Lala mengatakan bahwa oh ini kurang protein. No, Mbak Lala lebih paham. Mbak Lala lebih paham. Habis itu Raffi Ahmad bilang, Berarti Mbak Lala worth it untuk jadi wakil ketua BGN. nah dari situ saya nggak setuju. Nah kenapa nggak setuju? Karena nggak setuju aja. Nepotisme. Lah kok nepotisme? Bener-bener, Ini yang tadi saya bilang. Enggak, kalau masalah capable nggak capable itu udah selesai. Oke, maksudnya kita udah lewat lah perdebatannya. Menurut Anda, dia mengetahui gizi, berarti kan ada capabilitas di situ kan, ada kemampuan Mbak Lala untuk melihat, oh membedah kalau itu ada gizinya, ada nggak gizinya. Berarti secara nggak langsung Mbak Lala bisa mengisi jabatan tersebut. Kalau Nah, jadi menurut gua tanggung kalau cuma jadi wakil BGN. Ini orang Ketua dan capable loh. wakil. Ketua dan wakil. Mbak Lala ketua. Nah, ini wakilnya ntar Susrini. nangis lagi, jangan. Enggak, nanti Jangan biarin aja BGN. ke kejaksaan. Nemenin Dadan. Benar, ini panggilan Gini kan? ya, gini ya. Enggak. Menurut gua udah BGN terlalu sederhana kalau untuk Mbak Lala sama Susrini. Karena dia paham gizi cilok loh. Dan menurut gua ketika Susrini dan Mbak Lala jadi pejabat di BGN dan diamplifikasi, itu standarisasi gizi anak nasional itu jadi lebih baik. Jadi semua anak mendapatkan MBG setara makanan Rafathar. Iya, benar. Tapi tetap saya tidak Buktinya setuju. Rafathar bisa tumbuh jadi anak orang kaya. Enggak. Anak orang kaya. Susrini Siapa tahu setelah anak-anak Indonesia makan MBG, siapa tahu orang tuanya jadi Raffi Ahmad. Enggak, ini benar nih. Jadi kita harus kayaknya kita jangan cuma mendukung Susrini dan Mbak Lala jadi ketua dan wakil BGN. Terlalu sederhana buat mereka. Harusnya Dengan kapabilitas yang tinggi, kita taruh dia di kementerian. satu kementerian. Satu kementerian. Kementerian apa itu Tommy? Kementerian PPPPA. Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Anak. Gimana? Kok bisa sih? Karena dia ngerti gizi. Itu namanya nepotisme dan menghancurkan demokrasi, Pak. Kalau kita semua begini, Indonesia 2045 bukannya emas tapi hancur. Lah Indonesia justru bisa Bentar, jadi emas. Pitek. Kalau Jangan, Susrini Pitek. jadi menteri. Nah, saya udah nggak mau mengikuti diskusi ini karena ini nepotisme. Loh, Saya Menteri tidak setuju dengan Pemberdayaan. hal ini. Saya setuju Susrini Menteri Pemberdayaan Perempuan Oke, dan kalau gitu kita anak-anak. lock tanpa Piteng. Ya. Kita atur nih strateginya. Kita atur bahwa naikin berita Susrini dan Mbak Lala jadi Menteri dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. dan anak. Ya, cocok. Oke, deal. Deal. Semangat Susrini, Mbak Lala. Mbak Lala. Sampai ketemu di sumber A1 selanjutnya.